Semangat pagi, salam jumpa bagi kita semua. Mari kita satukan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk bersaat teduh pagi ini dengan rehat edisi Jumat 2 Oktober 2020. Mari kita syukuri semua berkat Tuhan, seraya memohon tuntunan Tuhan dalam menjalani hari ini. Kiranya kita senantiasa selamat sentosa. Kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan sungguh nyata dalam hari hidup kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Firman-Mu akan kami dengarkan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pagi ini dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Perkataan yang menyegarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak dari kita yang akhirnya merasa kecewa karena mendengarkan kata-kata dari orang lain yang menurut kita tidak enak didengar, bahkan mengganggu perasaan kita. Tentu saja ada perkataan yang baik, ada juga perkataan yang tidak baik. Sudah pasti yang kita rindukan adalah perkataan yang menyegarkan jiwa. Pembacaan kita saat ini menuliskan sebuah penghayatan pemazmur bahwa Taurat Tuhan itu sangat sempurna dan menyegarkan jiwa. Bahkan peraturan dan perkataannya memberikan hikmat karena sangat menyejukkan. Ayat 8 sampai 9 bacaan kita. Karena itu, pemazmur sadar lalu memberi gambaran bahwa takut akan Tuhan itu adalah bagian dari hidup suci. Taurat dan perkataan Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur sebagai hal yang sangat indah, lebih daripada emas dan lebih manis daripada madu. Ayat 11. Itu artinya tidak ada yang melebihi kuasa perkataan Tuhan yang memberi kenyamanan ketika didengar. Dari sinilah pemazmur meyakinkan dirinya, lalu sadar dan berserah sambil berkata, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, dan janganlah menguasai aku sehingga aku tak bercela lalu bebas dari pelanggaran. Ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kecewa dan marah karena mendengar perkataan yang tidak mengenakan.
Lalu bagaimana kita bisa meloloskan diri dari kecenderungan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain? Caranya adalah milikilah kesadaran bahwa Allah adalah pendengar pertama dari perkataan yang kita ucapkan. Karena itu, mari memperkatakan yang baik, yang dapat menyenangkan Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami, bagaimana kami untuk berkata yang membawa kesegaran di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kata-kata yang kami ucapkan sungguh menyejukkan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bagi sesama. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat ini, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kami akan mampu menjalani kehidupan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari dalamnya kami memperoleh berkat-berkat dari Tuhan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini dan menjadi saluran berkat. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Peliharakan mereka dimanapun mereka berada, dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya mereka pun tetap diberikan kesuksesan, keberhasilan, dan Tuhan selalu memeliharakan mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, baik yang dekat pun yang jauh Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati dan melindungi mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu di Jemaat Efrata, berkati majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya mereka pun tetap dilindungi Tuhan dan dimampukan menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi-Mu, berkati mereka dalam segala tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan mereka. Berikan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka, dan biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka, Tuhan hiburkan. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biarlah ya Allah, Engkaulah yang akan berperkara dalam pergumulan ini. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan keluarga, istri dan anak-anak dari almarhum Bapak Adi Dharma. Kiranya Tuhan kuatkan, kokohkan mereka dalam menghadapi duka ini. Bahkan kami semua, masyarakat Bontang, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa buat tim medis, berkati dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Beri semangat Tuhan untuk menjalani pengobatan, bahkan menjalani karantina, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Bontang,
Tuhan kiranya berkati, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, tuntun peliharakan kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Kiranya kami tetap dalam naungan kasih sayang Tuhan sendiri. Mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami, ini sukacita kami, kebahagiaan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari hidup kita saat ini. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati.